Bentang alam yang luas menjadi daya tarik bukit ini untuk disinggahi. Bagian barat perbukitan Batur Agung ini menyuguhkan pemandangan yang indah yang membentang dari utara ke selatan yang dipagari pegunungan Seribu. Di tempat ini, sebuah karya monumental dari masa lalu berdiri dengan megahnya. Candi Ijo, sebuah komplek gugusan bangunan didirikan dengan menyiasati alam di atas ketinggian. Candi Ijo merupakan gugusan bangunan dengan pola punden berundak. Hal itu dilakukan mengingat letaknya di daerah perbukitan yang miring. Pintu masuk berada pada bagian yang paling rendah, yaitu dari arah barat dengan pusat pemujaan pada bagian atas di sebelah timur. Dari hasil penelitian, diketahui Candi Ijo memiliki 11 teras dengan 17 struktur bangunan. Dari ke-11 teras tersebut, terdapat 5 teras yang tidak memiliki struktur bangunan. Teras ke-8 Komplek Candi Ijo merupakan halaman yang paling banyak ditemukan struktur bangunannya. Pada teras 8 ini terdapat 3 bangunan candi dan 4 bangunan batur yang berbentuk kotak persegi. Material yang digunakan sebagian besar berbahan batu putih, yang merupakan material asli dari kawasan Bukit Batur Agung ini. Berbeda dengan teras paling atas, di mana berdiri bangunan candi utama yang berbahan batu andesit. Namun di teras ke-8 ini memiliki keistimewaan, yaitu terdapat 2 batu berinskripsi aksara Jawa kuno, yang saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Menuju teras teratas, terdapat sebuah batur lagi di sebelah kiri teras ke-9. Batur ini menghadap ke arah selatan, dan pada bagian atasnya terdapat umpak-umpak yang berfungsi sebagai tiang kayu penyangga bangunan atapnya. Sebuah gerbang yang diperkirakan dahulunya adalah Gapura Paduraksa menjadi pintu masuk pada halaman yang paling suci Komplek Candi Ijo. Sebagai batas halaman sucinya, terdapat pagar keliling yang terbuat dari batu putih. Pagar keliling ini hanya menyisakan bagian pondasinya yang berdenah bujur sangkar. Di halaman utama ini terdapat 8 lingga patok yang ditempatkan pada 8 arah penjuru mata angin. Pada bagian tengahnya berdiri sebuah candi utama sebagai pusat pemujaan terhadap Siwa. Hal ini ditandai dengan simbol Arca Linggayoni yang terdapat pada bilik utama candinya. Selain itu, pada bilik Candi Perwara Tengah ditemukan sebuah arca nandi yang merupakan wahana dari sang dewa. Pada bagian bilik ruang Candi Perwara sudut utara ini terdapat sebuah lubang semuran. Inilah tempat pembakaran, jadi tempat candi pembakaran untuk sesaji bagi siapa yang didharmakan di Komplek Candi Ijo ini. Candi Ijo hingga saat ini masih abu-abu tentang siapa pendiri bangunannya. Hampir tidak ditemukan interpretasi tentang siapa tokoh di balik pendirian candi tertinggi di Yogyakarta ini. Namun dari adanya 2 batu prasasti dan temuan arca Narasima, setidaknya bisa sedikit menjadi gambaran berdirinya Candi Ijo ini. Narasima adalah inkarnasi keempat dari Dewa Wisnu. Narasima merupakan bentuk antropomorfik, yaitu wujud manusia setengah binatang.
arca Narasima bisa dikatakan sangat langka. Dan mungkin pada saat itu memang tidak banyak dibuat, karena arca ini mengisyaratkan adanya kekacauan yang terjadi di masa Mataram kuno. Demikian halnya saat Dewa Wisnu menjelma menjadi Narasima dengan tujuan untuk mengatasi kekacauan dunia yang ditimbulkan oleh Raja Hiranyakasipu. Adanya arca Narasima di Komplek Candi Ijo merupakan sebuah keistimewaan, di mana arca Narasima ini mewakili kekacauan yang terjadi pada masa Mataram kuno saat itu. Dalam kitab Narasima Avatara dikisahkan ada seorang raja bernama Hiranyakasipu yang memperoleh kesaktian dari Dewa Brahma, Dewa Pencipta. Hiranyakasipu memperoleh kesaktian kekebalan. Dia tidak bisa dibunuh oleh berbagai macam senjata. Dia tidak bisa dibunuh oleh dewa, manusia, ataupun binatang. Dia juga tidak bisa dibunuh pada waktu siang maupun malam. Tidak bisa dibunuh di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan juga tidak bisa dibunuh di darat, di laut, maupun di udara. Dengan kesaktiannya tersebut, Raja Hiranyakasipu membuat kekacauan di dunia. Sebagai dewa pemelihara, Dewa Wisnu sangat cerdik. Untuk mengalahkan Hiranyakasipu, Dewa Wisnu segera menjelma menjadi sosok manusia setengah binatang yang disebut dengan Narasima. Setelah itu Dewa Wisnu bertarung dengan Hiranyakasipu. Dewa Wisnu yang telah menjelma menjadi Narasima tahu kesaktian Raja Hiranyakasipu diperoleh dari Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu tahu juga kelemahan dari Hiranyakasipu. Dalam pertarungan itu, Dewa Wisnu memilih saat senja, di mana itu bukan merupakan bagian dari siang hari maupun malam hari. Ditangkapnya lah Raja Hiranyakasipu dan dibawanya di ambang pintu yang bukan bagian dari dalam ruangan maupun luar ruangan. Setelah itu dipangkunya Raja Hiranyakasipu sehingga badannya tidak menyentuh tanah maupun mengambang di udara, apalagi terkena air. Dengan demikian Hiranyakasipu mati setelah dadanya dirobek dengan cakar dari manusia singa, penjelmaan dari Dewa Wisnu. Dari kisah ini masyarakat Jawa meyakini apabila saat senja hari seperti merupakan pantangan, jangan berdiri di ambang pintu, karena hal tersebut akan membawa kesialan bagi masyarakat yang melakukannya, dan itu bisa berlaku hingga sekarang. Dari gaya bangunannya, Komplek Candi Ijo ini diperkirakan dibangun dalam 2 periode, di mana periode awal adalah bangunan utama, yaitu pada teras ke-11 atau paling atas, berupa pendirian candi utama dengan 3 candi perwaranya. Hal itu diketahui dari jenis batu yang digunakan sebagai material maupun dari bentuk bangunan candinya. Setelah itu pada periode berikutnya didirikanlah candi-candi kecil pada teras-teras di bawahnya yang mempunyai bilik penampil pada bagian pintu masuknya. Adanya prasasti batu di teras ke-8 yang berupa mantra yang dituliskan berulang-ulang hingga 16 kali semakin menguatkan adanya kekacauan besar di bumi Mataram dulu. Tentunya penulisan mantra yang cukup banyak di satu tempat mempunyai maksud tertentu, bukan karena keisengan sang Citraleka penulis prasastinya. Pada prasasti batu lain di teras ke-8, terdapat inskripsi pendek beraksara Jawa kuno yang berbunyi buyutan, yang berarti tempat pemujaan untuk buyut yang sudah meninggal. Bangunan pemujaan untuk buyut sebesar Candi Ijo
Tentu saja bukan buyut dari golongan rakyat biasa. Mengingat letaknya yang berada di atas bukit dan dibangun dengan batu andesit yang diambil dari sekitar Sungai Opak, hanya kalangan bangsawan kerajaan saja yang sanggup mendirikan bangunan Candi Ijo ini. Dari prasasti Wukiran yang berangka tahun 863 Masehi, Pu Kumbayoni menyebut dirinya sebagai buyut Sang Ratu I Halu, sehingga bisa diperkirakan Candi Ijo ini merupakan bangunan pendarmaan untuk Ratu I Halu. Bangunan ini didirikan oleh Kumbayoni pada saat terjadi kekacauan karena perebutan tahta penguasa Mataram kuno yang melibatkan dirinya. Dibangunlah candi ini untuk memuja Sang Ratu I Halu agar menjelma menjadi Narasima, dengan harapan hilangnya semua kekacauan yang terjadi di tanah Mataram. Inilah Badraloka, tempat yang diberkati. Ketika bangunan yang kuat yang bernama Badraloka didirikan oleh dia yang bijaksana, Rakai Walaing Pu Kumbayoni, buyut Sang Ratu I Halu. Salam budaya.